Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa melaksanakan aktivitas pembelajaran daring seperti saat yang sekarang ini. Salawat beriringkan salam kepada junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan banyak kita bersolawat kepadanya, kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul HAM dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah, langsung saja kita mulai presentasi ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. B. Pembahasan berbagai pendapat tentang HAM. Berikut ini dipaparkan berbagai pendapat tentang HAM. Dari beberapa pendapat ini, walaupun ada perbedaan, namun pada dasarnya mempunyai prinsip-prinsip yang sama. 1. Mariam Budiarjo. HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup masyarakat. Hak ini ada pada manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, jenis kelamin. Karena itu bersifat asasi dan universal. Dasar dari semua hak asasi adalah bahwa semua orang harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya. 5. Ketetapan MPR RI nomor 907 per MPR per 1998. Hak asasi adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati, universal, dan abadi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat yang tidak boleh diganggu, gugat, dan diabaikan oleh siapapun. Materi yang selanjutnya adalah sejarah HAM di Indonesia. Dari Indonesia, tidak ada tokoh-tokoh yang diakui secara internasional sebagai pelopor HAM. Namun, bukan berarti di Indonesia tidak ada perjuangan untuk menegakkan HAM. Perjuangan menegakkan HAM dimulai sejak adanya penjajahan di Indonesia. Perjuangan ini tidak semata-mata hanya perlawanan mengusir penjajah. Namun, lebih jauh dari itu, pada dasarnya juga merupakan perjuangan untuk menegakkan HAM. Indonesia mengalami penjajahan berabad-abad yang lalu. Pada masa itu, banyak sekali pelanggaran HAM seperti penculikan, kerja paksa, pembantaian, penyiksaan, penindasan, dan kesewenang-wenangan yang merupakan fenomena umum yang terjadi. Tidak ada kebebasan, keadilan, perasaan, ataupun rasa aman. Yang terjadi adalah eksploitasi besar-besaran terhadap manusia dan kekayaan alam Indonesia untuk kepentingan penjajah. Baik, selanjutnya, tonggak-tonggak sejarah perjuangan HAM adalah sebagai berikut. 1. Kebangkitan Nasional 20 Mei 1908. 2. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. 3. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan puncak perjuangan untuk menghapuskan penjajahan dengan penetapan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terkandung pengakuan HAM. 4.
Undang-Undang Dasar 1950 secara implisit mencantumkan konsep HAM. 5. Sidang Umum MPRS tahun 1966 menetapkan ketetapan MPRS nomor 14 tahun 1966 tentang pembentukan panitia ad hoc untuk menyiapkan dokumen rancangan piagam HAM dan hak serta kewajiban warga negara. 6. Tahun 1993 berdasarkan keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 dibentuk Komisi Hak Asasi Manusia. 7. Perumusan HAM mencapai kemajuan dengan dimasukkan masalah ini dalam GBHN tahun 1998. 8. Sidang Istimewa MPR tahun 1998 telah berhasil merumuskan piagam HAM secara eksplisit lewat ketetapan MPR RI nomor 17 tahun 1998 tentang pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap HAM. 9. Ketetapan MPR nomor 17 ini dijabarkan dalam Undang-Undang RI nomor 39 tahun 2000 sebagai hukum positif bagi pelaksanaan HAM di Indonesia. A. HAM secara konseptual. Konsep tentang HAM kemerdekaan. 1. Proklamasi sebagai persyaratan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia berimplikasi kebebasan bagi rakyatnya. Kemerdekaan dan kebebasan inilah merupakan unsur dasar HAM. 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea pertama dinyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Menurut Prof. Noto Nagoro, setiap bangsa sebagai kesatuan golongan manusia merupakan diri pribadi mempunyai hak kodrat dan hak moral untuk berdiri sebagai pribadi atau hidup bebas. Jika ada bangsa yang tidak merdeka, hal ini bertentangan dengan kodrat manusia. Lebih jauh lagi dijelaskan dalam alinea keempat, di mana terdapat Pancasila sebagai fundamen moral negara. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung ajaran tentang kemanusiaan dan keadilan yang merupakan unsur-unsur HAM. 3. Pancasila. Konsep HAM dalam Pancasila bertumpu pada ajaran sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kesatuan dan sila-sila yang lain. Konsep HAM dalam Pancasila ini lebih mendasar jika dijelaskan dalam tatanan filosofis. Pemahaman Pancasila sebagai filsafat bertitik tolak dari hakikat sifat kodrat manusia sebagai manusia individu dan sosial. Konsep HAM dalam Pancasila tidak hanya berdasarkan pada kebebasan individu, namun juga mempertahankan kewajiban sosial dalam masyarakat. Kebebasan dalam Pancasila adalah kebebasan dalam keseimbangan antara hak dan kewajiban antara manusia sebagai individu dan sosial, manusia sebagai makhluk mandiri dan makhluk Tuhan, serta keseimbangan jiwa dan raga. B. HAM kerangka hukum nasional. Beberapa HAM yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. A. Hak untuk menentukan diri sendiri. Hak warga negara diatur dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945. B. Hak akan kesamaan dan persamaan di depan hukum diatur dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945. C. Hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam pasal 28A sampai 28J, sementara pasal 28G. D. Hak beragama diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. E. Hak hukum membela negara diatur dalam pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945. F. Hak untuk mendapatkan pendidikan dan hak untuk mempertahankan bahasa daerah diatur dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. G. Hak untuk mempertahankan tradisi budaya, penjelasan pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945. H. Hak kesejahteraan sosial diatur dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. I. Hak akan jaminan sosial diatur dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. J. Hak akan kebebasan dan kemandirian peradilan terdapat dalam penjelasan dalam pasal 24 dan pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945. MPR RI nomor 17 MPR tahun 1998 tentang HAM.
Sikap dan pandangan bangsa Indonesia tentang HAM secara tegas termuat dalam ketetapan ini. Untuk pertama kali secara eksplisit dirumuskan dalam bentuk Piagam Hak Asasi Manusia. Piagam ini terdiri dari pembukaan dan patang tubuh yang berisi 10 bab dan 44 pasal. Dalam pembukaan bahwa bangsa Indonesia pada hakikatnya mengakui, menyadari, menjamin, dan menghargai HAM. Dalam pelaksanaan ini terpadu dalam kewajiban asasi manusia sebagai pribadi, anggota keluarga masyarakat, bangsa dan negara, serta anggota masyarakat bangsa-bangsa di dunia. 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang HAM. Undang-undang ini disahkan pada tanggal 23 September 2000, terdiri dari 11 bab dan 106 pasal yang berisi tentang hak manusia sebagai ciptaan Tuhan. Manusia sebagai makhluk sosial, manusia sebagai warga negara. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan dan pelaksanaan atau penghukum lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 181 Tahun 1889 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional HAM. 5. Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang penghentian penggunaan istilah pribumi dan non-pribumi dalam semua perumusan dan penyelenggaraan kebijakan, perencanaan program ataupun pelaksanaan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintah. Pancasila sebagai dasar negara telah mempersatukan hal tersebut dari segenap suku bangsa, karena masing-masing sila mengandung atau memuat hak-hak asasi manusia Indonesia sebagai berikut. 1. Hak asasi manusia sesuai sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan yang Maha Esa mengandung pengakuan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan menjamin setiap orang untuk melakukan ibadah menurut keyakinannya. Dengan sila ini, dijamin kemerdekaan beragama bagi setiap orang, setiap agama, kebebasan berbicara dari ketakutan yang dipandang sama hak dan kedudukannya terhadap negara. Berlaku adil antar sesama warga negara, menghormati dan jangan merampas hak orang lain. Penuh kasih sayang, rasa keadilan dan kehidupan yang tentram. Bahwa adapun kemerdekaan beragama ini telah mendapat pengakuan dalam amandemen ke-1 dari Konstitusi Amerika Serikat, Pasal 10 Declaration des. Droits de l'homme et du citoyen adalah pengakuan konstitusi Prancis yang terdapat pada Mukadimah Alinea 19. Untuk Indonesia, hak-hak asasi terdapat pada Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang 1945. Ditindaklanjuti pada Pasal 18 Undang-Undang 1950 dan juga tercantum pada Pasal 2 Rancangan MPRS tentang Piagam Hak-Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak serta Kewajiban Warga Negara. Pada Deklarasi PBB terdapat di Pasal 18 Universal Declaration of Human Rights. 2. Hak asasi manusia sesuai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sikap yang menghendaki terlaksananya human value dalam arti pengakuan dignity of man dan human freedom. Setiap orang wajib dilakukan secara pantas, tidak boleh disiksa dan dihukum secara ganas, dihina atau diperlakukan secara melampaui batas. Kemanusiaan mengakui seluruh manusia sama-sama makhluk Tuhan. Dengan demikian, segala bangsa sama tinggi dan sama rendahnya. Ini berarti suatu pengakuan kemerdekaan bagi segala bangsa dengan menolak kolonialisme dan imperialisme. Kemanusiaan juga berarti pengakuan manusia sebagai individu dan sebagai makhluk sosial. Sebagai individu, dia mempunyai hak-hak asasi yang dapat dipertahankannya dari gangguan yang datang, baik dari pihak penguasa maupun dari individu lainnya. Oleh karena peri kemanusiaan itu meliputi segala hal ikhwal mengenai manusia dan peradaban terhadap sesama manusia. Oleh sebab itu, sila kemanusiaan yang adil dan beradab sangat erat dan sangkut pautnya dengan hak-hak dasar dan kebebasan asasi manusia. Hak-hak asasi yang telah mendapat pengakuan, perwujudan dari sila kemanusiaan adalah hak untuk tidak diperbudak, hak untuk dianiaya, hak untuk tidak ditangkap, ditahan, dibuang secara sewenang-wenang,
hak dianggap tidak bersalah sampai terbukti kesalahannya menurut hukum atau undang-undang dan sebagainya. 3. Hak asasi manusia pada sila Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia atau kebangsaan ialah sikap yang mengutamakan kepentingan bangsa di atas suku bangsa, golongan, partai, dan lain-lain. Ini berarti persatuan antara golongan-golongan, suku-suku, dan partai-partai yang mempunyai kedudukan dan kesempatan yang sama dalam negara Republik Indonesia yang memiliki arti keseimbangan yang harmonis dengan tidak mengutamakan yang satu dengan mengabaikan yang lainnya. Kesadaran kebangsaan Indonesia lahir dari keinginan untuk bersatu, agar setiap orang Indonesia dapat bebas menikmati hak-hak asasinya dan pembatasan dan berlenggu dari maupun datangnya. Kesadaran kebangsaan adalah titik tolak dalam perjuangan mempertahankan hak asasi manusia, sebab tanpa adanya kesadaran kebangsaan ini, tidak ada satu jaminan bahwa hak asasi itu mendapat perlindungan, bahwa untuk tidak menjadi penyebab terlanggarnya hak asasi dari bangsa-bangsa lain, maka perasaan kebangsaan itu keluar harus tersifat persahabatan yang bersifat universal dengan kebangsaan bangsa lain dalam suatu persamaan derajat dan hormat menghormati. Anti-imperialisme dan kolonialisme, atau dengan perkataan lain, tidak eksklusif dan tidak chauvinis. 4. Hak asasi manusia sesuai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Negara terbentuk dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kedaulatan rakyat berarti kekuasaan dalam negara. Kedaulatan rakyat adalah penjelmaan dari demokrasi Indonesia yang dikenal dengan demokrasi Pancasila. Kedaulatan rakyat berisi pengakuan akan harkat dan martabat manusia. Wujud pengakuan rakyat adalah menghormati dan menjunjungi tinggi segala hak-hak asasi yang melekat padanya. Wujud nyata dari kedaulatan rakyat dalam hak asasi manusia Indonesia adalah hak mengeluarkan pendapat, hak berkumpul dan berapat, hak ikut serta dalam pemerintahan dan jabatan-jabatan negara, kemerdekaan, pers, dan lain-lain yang sudah tentu sesuai dengan jiwa Pancasila. Hak asasi manusia dalam kedaulatan rakyat bersifat musyawarah dan mufakat serta tenggang rasa berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Hak asasi manusia sesuai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hak asasi manusia dalam keadilan sosial terwujud melaksanakan kesejahteraan umum, dan keadilan yang dimaksud ialah keadilan yang memberi pertimbangan di mana hak milik berfungsi sosial. Keadilan sosial berarti tiap-tiap orang dapat menikmati kehidupan yang layak sebagai manusia yang terhormat. Dalam arti tidak ada kepincangan antar golongan yang hidup mewah dengan golongan lain yang melarat, atau dengan kata lain, tiap orang harus mendapat kesempatan yang sama untuk mendapat nafkah dan jaminan hidup yang layak dalam lapangan ekonomi dan sosial tanpa saling merugikan, menindas, dan melainkan saling harga menghargai, bantu membantu sesama manusia dan negara. Hak asasi manusia dalam keadilan sosial adalah dijaminnya hak untuk hidup layak, dijaminnya adanya hak milik, adanya hak atas jaminan sosial, adanya hak atas pekerjaan dengan sistem pengupahan dari syarat-syarat kerja yang adil dan baik, berhak atas tingkat hidup yang menjamin kesehatan dan lainnya. Yang kesemuanya itu telah menjadi hak asasi manusia yang telah diakui Undang-Undang 1945 atau Pancasila maupun Universal Declaration of Human Rights. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf, dan pada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.